Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Vera Weni Somawi, S1 LLM, selaku dosen hukum transnasional kelas B, saya Joseph Susanto. Saya Mulia Ahmad Hakim. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan laporan kerja materi diskusi kami mengenai hukum hak asasi manusia internasional. Pertama-tama, saya ingin membahas mengenai karakteristik hukum internasional. Yang pertama, mengatur perilaku negara-negara bukan individu. Yang kedua, didasarkan pada hubungan antara negara-negara yang bersifat horizontal. Yang ketiga, mengedepankan tanggung jawab negara sebagai manifestasi tanggung jawab kolektif. Yang keempat, diimplementasikan oleh negara-negara yang membuat hukum tersebut melalui sistem hukum nasional di wilayah jurisdiksi hukum masing-masing. Yang kelima, hukum internasional adalah sistem hukum yang elastis. Dan yang terakhir, asas resiprositas sebagai basis hak dan kewajiban internasional. Hukum internasional HAM ini unik karena menyimpangi karakteristik hukum dari hukum internasional. Hak asasi manusia itu sebelum Perang Dunia II pada zaman dari mulai pertengahan abad ke-17 pada tahun 1648. Pada tahun itu terjadi yang disebut dengan Perjanjian Versailles, yang merupakan perjanjian perdamaian di antara negara-negara, utama di Eropa, untuk mengakhiri perang 100 tahun. Jadi, mulai pada tahun 1648 sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, hubungan internasional itu tidak mengenal hak asasi manusia. Hubungan internasional semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi, militer, dan kebudayaan. Hak asasi manusia itu hanya ada di dalam wilayah dalam negeri masing-masing negara Eropa. Misalnya, hak asasi manusia yang tertulis di dalam Konstitusi Kemerdekaan Prancis atau hak asasi manusia yang tertuang di dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau pengakuan hak asasi manusia dalam dokumen-dokumen revolusi yang berlaku di Inggris. Itu hanya berlaku di negara-negara mereka sendiri. Dalam hubungan internasional, tidak berlaku karena negara-negara itu, walaupun mereka pada waktu itu sudah menjadi negara yang relatif demokratis, mereka tetap saja berhubungan dengan negara lain. Itu sifatnya hubungan kekuatan. Dan negara-negara tersebut merupakan negara penjajah. Penjajahan yang mereka lakukan terhadap negara-negara di Asia dan Afrika tetap berlangsung. Walaupun di dalam negeri mereka sudah ada deklarasi kebebasan hak asasi manusia. Di dalam karakter hukum internasional yang umum yang diatur adalah perilaku negara terhadap negara lain atau perilaku negara yang satu terhadap perilaku negara yang lain, dan sebaliknya. Jadi, bersifat hak dan kewajiban bertimbal balik. Dokumen internasional, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian perdagangan bebas ASEAN, perjanjian kerjasama diplomatik, isi-isi dokumen internasional itu berisi hak dan kewajiban masing-masing negara yang menyetujui dokumen itu. Tapi, di dalam dokumen-dokumen hukum internasional hak asasi manusia, karakter itu tidak ada. Yang ada hanya pengakuan kewajiban negara. Pengakuan hak-hak manusia sebagai individu dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi internasional tidak ada sifat eksklusivitas. Jadi, sifatnya itu satu arah. Kewajiban negara dijelaskan di dalam dokumen itu. Inilah hak-hak asasi manusia dan daftar hak asasi manusia. Inilah kewajiban negara. Kalau ada negara yang menerima dan menyetujui konvensi internasional, maka negara tersebut memiliki kewajiban itu merupakan hal yang berbeda. Karena hukum internasional HAM itu mengatur perilaku negara terhadap individu. Apakah itu warga negara mereka sendiri atau warga negara asing yang tinggal di wilayah negara tersebut. Jadi, itu hubungan antara negara dengan individu.
Kalau itu menyangkut warga negara, maka hak-hak tertentu yang disusun untuk hak warga negara, misalnya hak untuk turut serta dalam pemilihan umum. Kemudian, bagaimana cara penyelesaian pelanggaran hukum internasional hak asasi manusia? Dalam hukum internasional hak asasi manusia, tidak ada mekanisme negara yang satu menuduh dengan negara lain melanggar hak asasi manusia, kemudian melaporkan ke forum internasional. Hal tersebut itu tidak ada dikarenakan negara-negara tersebut saling memahami. Hukum internasional hak asasi manusia berisi pengakuan hak asasi manusia dan kewajiban negara. Di dalam hukum internasional, masing-masing negara itu mempunyai kecenderungan untuk mengurangi atau melemahkan kewajiban-kewajiban hukumnya. Misalnya, negara anggota PBB yang mendatangani hukum internasional HAM, itu kecenderungannya untuk mengurangi atau melemahkan kewajiban-kewajiban hukumnya. Sehingga masing-masing negara itu mempunyai suasana segar untuk menegur satu sama lain. Hal tersebut merupakan urusan dalam negeri masing-masing. Padahal ini merupakan produk hukum internasional. Untuk menjaga dan mengawasi atau memantau supaya negara-negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi konvensional HAM itu mematuhi keformulan internasional. Dalam kerangka PBB, masing-masing konvensi internasional HAM itu memiliki badan pemantau perjanjian. Konvensi internasional hak-hak sipil dan politik dan konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya memiliki komite masing-masing. Komite tersebut akan memantau sejauh mana negara yang sudah menjadi peserta konvensi internasional itu mematuhi. Caranya bagaimana? Caranya sudah diatur di dalam konvensi itu. Setiap periode tertentu, negara anggota peserta konvensi itu diwajibkan membuat laporan. Laporan kemajuan atas pelaksanaan konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Jadi, Indonesia ini karena sudah menandatangani dan meratifikasi sejumlah konvensi internasional HAM, antara lain konvensi internasional antara hak-hak sipil dan politik, kemudian konvensi internasional antara hak-hak ekonomi dan sosial budaya. Indonesia itu setiap tahun, setiap periode tertentu, membuat laporan ke PBB kepada pemantau. Setelah laporan ini pegang lalu pihak Forminitap akan melakukan suatu sidang untuk membahas laporan-laporan yang disampaikan mengenai negara-negara peserta. Dalam pembahasan itu akan dipersoalkan misalnya pengalaman Indonesia dalam laporannya kepada Komite HAM. PBB itu kecenderungannya bukan Indonesia saja. Hampir semua negara itu melaporkannya itu yang sifatnya normatif, bukan kasus. Jadi, misalnya normatif itu, Indonesia sudah melakukan meratifikasi konvensi internasional. Itu dan untuk itu setelah membuat undang-undang dalam rangka mengimplementasikan itu. Jadi, laporan normatif, tapi Komite HAM PBB itu dapat informasi itu tidak cukup dari negara saja. Jadi, ketika pembahasan laporan Indonesia pihak Komite PBB akan tanya, kasus bagaimana itu kasus penembakan kaum demonstran di Papua. Akan banyak pertanyaan seperti itu, dan Indonesia harus jawab. Jadi, pendekatan dari Komite HAM PBB dalam upaya memastikan adanya kepatuhan itu sifatnya persuasi, bukan mengadili. Jadi, kalau misalnya Indonesia ada kesulitan apa dan negara itu tidak bisa menjalankan kewajiban ini, kalau ada kesulitan apa, perlu dibantu. Begitulah sifatnya. Jadi bukan semacam pengadilan. Sistem hukum internasional HAM itu berada hukum internasional yang mengatur
mengenai pengakuan hak-hak manusia dan mengesahkan kewajiban negara untuk meningkatkan itu dalam suatu sistem internasional yang tertuang dalam produk hukum internasional, yaitu Covenant Internasional. Kemudian, hukum internasional HAM di Indonesia. Indonesia terintegrasi ke dalam sistem hukum internasional HAM itu sejak tahun 1950, yaitu ketika Indonesia secara resmi menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Begitu suatu negara setuju menjadi anggota PBB dan diterima PBB, dia secara formil sudah terintegrasi ke dalam sistem hukum internasional HAM. Negara yang wajib anggota PBB dan syarat yang pertama adalah wajib menerima piagam PBB. Kalau suatu negara tidak bersedia menerima piagam PBB, maka akan ditolak. Jadi, Indonesia ini sudah terintegrasi ke dalam sistem itu sejak tahun 1950. Seluruh ketentuan yang ada dalam piagam PBB itu mengikat Indonesia. Dalam perkembangannya, kita tahu hukum internasional hak asasi manusia itu dibuat secara bertahap dan tidak sekaligus. Lalu kita membahas tentang hukum internasional HAM. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB dibuat pada tahun 1948. Tetapi deklarasi itu bukan merupakan konven hukum yang mengikat, namanya aja deklarasi. Kemudian tahun 1966 lahir produk hukum internasional HAM yang utama, yaitu Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dua konvenan internasional itu disahkan oleh Majelis Hukum PBB. Sebagai perlindungan hukum, dia hanya mengikat setelah ditandatangan dan diratifikasi oleh 35 negara. Sekarang ini yang sudah menandatangani Declarative Covenant itu sudah hampir semua anggota PBB. Dalam perkembangan selanjutnya, ada konvenan internasional yang sifatnya itu khusus. Misalnya konvenan internasional hak-hak wanita, atau konvenan untuk penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita. Lalu ada konvenan internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, dan konvenan internasional mengenai pengakuan dan perlindungan hak anak. Sekarang ini, boleh dikatakan sudah menandatangani konvenan-konvenan hak asasi manusia yang sangat penting. Misalnya, di Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional yang hak perempuan atas penghapusan segala diskriminasi. Lalu konvenan internasional rasial, konvensi internasional hak anak, konvenan hak asasi sipil negara, konvenan internasional hak-hak ekonomi sosial budaya, konvenan internasional buruh, migran, dan anggota keluarga. Belum lagi konvenan internasional yang dibuat dan dikeluarkan oleh organisasi perburuhan internasional. Beberapa alasan kenapa Indonesia meratifikasi konvenan internasional hak asasi manusia. 1. Memenuhi kebutuhan hukum rakyat dan orang asing di Indonesia atas kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi, yang dilayani oleh berbagai ratifikasi internasional tadi bukan siapa-siapa, kebutuhan hukum rakyat Indonesia sendiri dan orang asing yang tinggal di Indonesia atau orang asing yang berhubungan dengan Indonesia. Yang kedua, memudahkan kerjasama internasional di beberapa bidang, khususnya memajukan dan melindungi HAM warga negara Indonesia, termasuk antara lain TKI yang tinggal di beberapa negara. Kalau kita sudah meratifikasi konvenan internasional HAM, hukum kita itu memenuhi standar hukum internasional. Itu memudahkan kita kerjasama dengan negara maju. Misalnya kerjasama sumber daya manusia itu dengan Jerman, Indonesia dengan Korea, Indonesia dengan Australia. Itu berarti dalam peran kerjasama itu para ahli Amerika datang untuk melatih orang Indonesia, atau orang Indonesia berarti di Amerika. Nah, orang-orang Amerika yang masuk Indonesia bertanya, apakah saya akan diskriminasi atau tidak, aman atau tidak, dan apakah saya boleh membeli rumah di Indonesia? Kalau kita sudah meratifikasi konvenan internasional hak, misalkan konvenan internasional sipil negara dan politik, jadi kita bisa
jadi kita bisa mengantar dijamin karena hukum internasional HAM berlaku di negara Indonesia. Jadi mereka punya percaya diri atau ada investor di luar negeri ingin masuk ke Indonesia, itu kalau mereka investasi maka hartanya akan aman atau tidak, atau akan disita oleh pemerintah. Jadi mereka tidak khawatir karena sudah ikut, mereka tidak perlu khawatir karena Indonesia sudah ikut konvenan. Jadi memudahkan kerjasama, dan di sisi lain TKI kita juga terlindungi karena kita bisa bicara dengan negara tuan rumah TKI bahwa kami sudah ikut konvenan internasional. Jadi dengan begitu Indonesia bisa mendorong negara lain yang menerima TKI itu untuk ikut menghormati hak. Jadi yang memerlukan ratifikasi internasional itu bukan orang asing, tapi melainkan kita sendiri. Itu kepentingan nasional yang kepentingan nasional yang suka keliru dan suka salah paham. 3. Hukum internasional hak yang sudah diratifikasi itu bisa menjadi acuan untuk mereformasi produk-produk hukum nasional yang muatannya itu mengandung unsur-unsur yang melanggar keadilan. Bahwanya saja ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana, dalam hukum perkawinan, jadi dia bisa menjadi acuan dan kita bisa katakan umpamanya hukum cambuk di Aceh itu bertentangan dengan hukum internasional HAM yang sudah dianut oleh Indonesia. Karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional yang menentang penyiksaan dan bentuk perlakuan terhadap perilaku yang merendahkan martabat, dan itu dapat menjadi acuan yang dapat mereformasi hukum itu. 4. Ada nilai dan norma keadilan sosial ekonomi yang terkandung dalam konvensi internasional hak-hak ekonomi dan sosial budaya, itu bisa menjadi penyimbang arus globalisasi. Arus globalisasi yang didominasi oleh pasar liberalisme yang berpihak pada kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Karena konvensi internasional hak ekonomi sosial dan budaya itu kalau dibaca substansinya dan isinya itu selalu bisa menjadi dasar untuk bisa mengkritisi produk-produk hukum internasional ekonomi yang dibuat oleh IMF atau WTO. Jadi kata kunci di dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya itu bahwa negara yang menjadi pihak dalam konvensi internasional hak dan budaya itu diwajibkan menggunakan secara maksimal sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, untuk memenuhi hak-hak kerja. Kata-katanya itu menggunakan sumber daya secara maksimum dan memanfaatkannya, artinya baik sumber daya di tingkat nasional maupun sumber daya di tingkat internasional. Di dalam konvensi internasional ekonomi, sosial, dan budaya itu ada yang namanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan inti, minimum kebutuhan yang merupakan core atau minimum core. Minimum core itu berupa hak-hak atas kesempatan, hak-hak atas pendidikan. Suatu negara dianggap menurut komentar umum itu telah melanggar kewajibannya kalau di dalam negara itu masih ada sejumlah orang yang secara signifikan dari orang-orang yang tidak bisa memperoleh air bersih, yang tidak bisa memenuhi hak-hak minimumnya. Nah, ketika negara dituduh misalnya Indonesia melanggar kewajiban hak-hak ekonomi sosial budaya karena sebagian besar orang yang tidak bisa sekolah dan tidak bisa memperoleh kesehatan dan tidak memperoleh air, Indonesia tidak bisa mengatakan bahwa sumber daya nasional tidak ada. Indonesia menurut konvenan harus menggunakan sumber daya internasional, yaitu harus mencari dan menerima bahwa negara lain yang lebih baik menawarkan bantuan. Jadi tidak bisa suatu negara menolak bantuan luar negeri yang padahal bantuan itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Dan jika tidak dilakukan maka akan melanggar. Apa sebenarnya motivasi dan pentingnya dibalik Indonesia melakukan meratifikasi konvensi internasional? Pertanyaannya kemudian, kalau produk hukum internasional hak-hak, katakan itu konvensi internasional hak sipil dan politik, itu sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden atau Presiden sendiri, kemudian disahkan oleh DPR, apakah produk hukum internasional ini bisa serta-merta dilakukan?
atau memerlukan peraturan pelaksanaan yang lain. Undang-undang perjanjian internasional itu hanya memerlukan ratifikasi oleh DPR. Setelah itu diratifikasi oleh DPR itu otomatis berlaku. Siapa yang harus memberlakukan itu? Negara, agar negara lain menggunakan sistem yang berbeda. Konvenan internasional itu berlaku di tingkat nasional itu jika sudah diberlakukan oleh undang-undang secara nasionalis. Dan jika sudah diratifikasi, maka sudah berlaku secara nasional. Negara yaitu pemerintahan dan jajarannya, dan DPR wajib melaksanakannya. Apabila sebuah undang-undang ratifikasi, hukum internasional HAM bisa dibatalkan pasal-pasalnya oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang 45. Menurut saya tidak bisa, karena konstitusionalitas dari hukum internasional HAM itu tidak teruji. Indonesia merupakan peserta dari Konstitusi Vienna Hukum Perjanjian. Suatu negara yang menandatangani hukum internasional tidak boleh menggunakan alasan bahwa negara memenuhi kewajiban internasionalnya, karena hukum internal dan hukum dalam negerinya menghalangi hukum internasional. Jadi setiap negara yang telah menandatangani perjanjian internasional itu wajib melaksanakan konstitusi. Konstitusi itu harus menyesuaikan dengan hukum internasional. Jadi apabila ada pasal-pasal dalam konstitusi yang isinya bertentangan dengan hak asasi manusia, maka harus diubah konstitusinya. Karena pada fenomena gelombang demokrasi 3 dunia tahun 90-an terjadi konstitusi hak asasi manusia yang artinya suatu gejala di mana sebagian besar negara di dunia memasukkan daftar hak asasi manusia ke konstitusi nasionalnya. Hampir semua konstitusi sebagian besar negara termasuk negara ASEAN yang isinya konstitusinya itu memuat hak asasi manusia di dalamnya. Tujuannya adalah standar setting supaya konstitusi itu mengakomodasi perkembangan hukum internasional. Lalu kecenderungan atau tren dalam hukum internasional. 1. PBB cenderung menolak argumen kedaulatan negara yang diajukan sebagai argumen untuk menolak campur tangan PBB dalam mengatasi pelanggaran HAM di suatu negara. Jadi apabila ada suatu negara yang melakukan pelanggaran HAM, PBB atau negara lain bisa mempersilahkan atau mempertanyakan seperti persoalan kasus HAM di Indonesia pada beberapa tahun lalu. PBB mempersoalkan, tapi juga dengan Libya dan Syria, dengan Pakistan. Ini sudah menjadi hukum internasional. Jadi suatu negara pelanggaran terhadap hukum internasional itu sifatnya masif dan meluas. Jadi misalnya kekerasan terhadap perempuan, tersangka dan lain terjadi meluas di seluruh negara itu, dan praktek yang dilakukan oleh oknum penegak hukum itu bisa mengundang intervensi hukum internasional. Lalu 2, ekspansi teritorial, cakupan kewajiban untuk menghormati HAM. Suatu negara tidak bisa menolak intervensi internasional ketika di negara itu ada pelanggaran HAM yang sifatnya masif. Misalnya di negara yang terjadi kelaparan yang meluas. Ini merupakan pelanggaran HAM, negara itu tidak bisa lagi menolak untuk menerima bantuan internasional, karena itu kewajiban untuk diterima. 3. Cakupannya diperluas sehingga bersifat ekstra teritorial melalui wilayah negara itu. Misalnya pasal 2, masing-masing negara pihak berusaha untuk memastikan semua individu dalam wilayahnya dan tunduk terhadap yuridiksinya. Hak-hak yang tercantum dalam wewenang ini, contohnya Galileo Sleeves melawan Uruguay. Aparat negara Uruguay menangkap warganya di Argentina, lalu diculik dan dibawa pulang. Penangkapan dan penculikan itu terjadi di Argentina, bukan di Uruguay. Korban ini menuntut ke Komite HAM, dan Komite HAM menyatakan walaupun itu terjadi di luar negara Uruguay, namun Argentina dinyatakan bersalah melanggar peperangan internasional. Atau ada aparat hukum Indonesia mengejar orang Papua atau warga negara Indonesia yang akan melakukan penculikan dan kekerasan ke Papua Nugini. Kemudian warga negara Indonesia ini dibawa dan diculik di Papua Nugini ke Indonesia. Hal ini melanggar corporate hak asasi manusia internasional walaupun terjadinya di luar Indonesia. Sekian selesai dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.